Pemirsa, seorang anak balita di Bekasi, Jawa Barat memiliki kebiasaan memakan kertas dan sendal jepit. Kedua orang tua balita itu sampai kewalahan menahan keinginan sang anak untuk memakan benda-benda tersebut. Warganet dihebohkan dengan sebuah video yang menampilkan seorang bocah memakan sandal dan potongan kertas. Video tersebut viral di media sosial dan mengundang beragam komentar dari warganet. Bocah berusia 3 tahun itu diketahui memakan sandal sejak berusia 1 tahun. Sang bocah sebenarnya sudah dilarang oleh orang tuanya agar tidak memakan kertas dan sandal lagi. Namun orang tuanya tak bisa berbuat apa-apa lantaran sang anak selalu menangis jika keinginannya tidak dituruti. Hingga kini ia tidak pernah mengeluh soal kesehatannya akibat memakan sandal dan potongan kertas. Waktu makan sendal dia hampir kalau dibilang apa ya, emang sering banget dah gitu. Kayak setiap jam apa gimana gitu, maksudnya kan hitungan kayak orang ngemil apa iya, gitu. hitungan mungkin hitungan dia habis main gitu, 2 jam dia pulang, lihat ada sendal dia makan. Kosong gitu. Pemerintah terkait menyarankan bocah pemakan kertas diperiksa dan mendapatkan penanganan medis terkait kebiasaannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, lalu apa yang menyebabkan bocah di Bekasi, Jawa Barat makan sendal dan bagaimana dampaknya untuk kesehatan? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami orang tua bocah, ada Ibu Pipit dan juga dokter spesialis anak Fresilia Regina. Selamat sore Bu Pipit dan Dokter Fresil. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Pipit, selamat sore. Ya, saya ingin bertanya ke Ibu Pipit terlebih dahulu. Bu Pipit, bagaimana awal mula anak Ibu gemar makan sendal, kertas, dan juga styrofoam, Bu? Waktu itu berawal dia umur 1 tahun, Bu. Saya kira dia suka makan sendal gitu karena bayi gatel gitu, isitnya atau apa gitu. Terus semakin kemari kok semakin sering saya lihat, bahkan bukan sendal aja, kertas, terus batu kerikil, sama styrofoam gitu. Yang lain dari itu nggak ada. Ya, sejak usia 1 tahun. Saat ini berapa usia anak Ibu? Usia Gibran saat ini 3 tahun, Bu. Dan itu berlanjut hampir 2 tahunan ini. Dia seperti itu. Mengonsumsi sendal jepit itu hampir setiap hari atau waktu-waktu tertentu saja, Bu? Waktu dia umur 1 tahun itu setiap hari, Bu. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah mulai agak berkurang ya sendal jepit. Yang paling dia hobi banget itu styrofoam sama kertas. Apakah sendal jepit dan kertas itu memang Ibu sediakan atau anak Ibu memang sengaja colongan begitu, kalau menemukan kertas diam-diam dimakan seperti itu, Bu? Bagaimana? Berawalnya mah kalau dia ngelihat kertas di mana aja itu pasti diambil sama dia, Bu. Entah itu yang ada tintanya atau tidak gitu, dia pasti ambil gitu. Kalau saya ambil, saya rampas itu dia pasti nangis sejadi-jadinya dia. Nah, karena saya terbiasa dia kalau minta harus ada gitu, saya nggak mau dia makan kertas yang ada tintanya, Bu. Jadi saya menyediakan buku yang bersih apabila dia sedang meminta. Kalau dia nggak minta ya nggak, Bu, saya nggak kasih. Bu Pipit, selama anak Ibu kerap mengonsumsi sendal jepit, kertas, dan styrofoam, pernahkah ada gangguan kesehatan? Alhamdulillah sampai sekarang dia tidak ada gangguan sama sekali pencernaan gitu. Kalau di luar mata saya ya Bu. Kalau dalamnya ya saya juga kurang tahu karena saya belum pernah memeriksakan dia ke dokter gitu atau ke rumah sakit. Pada awalnya saya juga ngerasa takut gitu karena dia makan sesuatu itu yang nggak lazim. Saya sempat merhatikan buang airnya gitu. Ketika dia makan sendal berwarna hijau, saya lihat kotorannya itu bercampur dengan sendal itu karena dia tidak larut. Ya, saya ingin beralih ke Dokter Fresilia Regina. Dokter Fresil, ibu anak pemakan sendal jepit ini mengaku tidak pernah mengalami gangguan pencernaan. Bahaya seperti apa yang bisa mengancam kesehatan anak tersebut? Iya, sebenarnya begini,
ada dasar kalau kita di medis itu mengkonsumsi barang-barang yang bukan makanan seharusnya, kita sebut dengan PIKA. Jadi makan makanan yang bukan makanan yang seharusnya, seperti batu, kemudian kertas, kemudian ada yang batu bata, sempat ada yang obat nyamuk dan segala macam. Dan ini secara medis kita sebut PIKA. PIKA adalah sesuatu kejadian yang normal terjadi saat anak tersebut kekurangan zat besi, sehingga perilakunya seperti itu. Di mana zat besi ini diperlukan untuk perkembangan otak, perkembangan yang lain-lain juga. Sehingga saat tidak diberikan, wajar anak menjadi tantrum, marah-marah gitu. Dan ini membutuhkan pertolongan medis sebenarnya. Jadi bukan salah orang tuanya, karena orang tuanya tidak tahu. Mungkin yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana selama ini Ibu Pipit membawa Gibran ke fasilitas kesehatan gitu. Mungkin ibunya juga karena takut dimarahin ya Bu ya, sama dokter, sama bidan atau sama siapa. Jadi kita sebenarnya tidak akan marah Bu, kita malah akan membantu, akan mencari tahu bagaimana supaya mengembalikan Gibran menjadi anak yang kembali normal seutuhnya. Kita perlu ada beberapa pemeriksaan juga sih Bu. Selain mungkin pertanyaan sebelum 1 tahun, Gibran itu seperti apa, bagaimana makannya, dari bayi seperti apa, itu juga perlu kita gali Bu. Iya. Iya dok. Ibu Pipit, untuk Ibu sendiri pernahkah mencoba untuk menghentikan kebiasaan anak Ibu ini agar berhenti mengonsumsi kertas maupun sendal jepit? Alhamdulillah, saya juga udah berusaha Bu ya. Saya juga nggak mau anak saya sangat ketergantungan sama barang-barang tersebut gitu. Dengan sedikit demi sedikit, yang namanya sendal itu sudah mulai berkurang gitu. Tapi kalau untuk kertas, styrofoam itu sampai saat ini saya belum bisa Bu. Karena jadi kebiasaan gitu. Jadi saya menyediakan buku baru gitu. Apakah sudah ada pihak puskesmas atau pemerintah setempat yang datang mengecek ke rumah Ibu? Alhamdulillah sudah ada Bu. Setelah ramai seperti ini, beliau datang ke sini gitu untuk memeriksakan Gibran. Ya saya alhamdulillah bersyukur banget gitu, karena mungkin bisa membantu untuk saya meriksa Gibran lebih lanjut tentang kesehatannya dia luar dalam gitu Bu. Ya Bu Pipit, di sini ada dokter spesialis anak. Adakah yang mungkin ingin Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan kepada Dokter Fresil? Silakan Bu. Iya, Bu Dokter, saya kalau boleh tanya, bagaimana ya saya mengatasi ketika dia nangisnya itu menjadi-jadi gitu. Ya, makasih Bu Pipit mau bertanya, mau berusaha. Jadi saya yakin semua orang itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin seorang ibu tiba-tiba ngasih makan kertas dan yang lain-lain. Pasti Bu Pipit juga sudah berusaha untuk melawan ya, tidak memberikan. Tapi anak Bu Pipit ini butuh bantuan bukan cuma sekedar dari Bu Pipit sendiri, tapi dia butuh bantuan dari dokter, dari psikolog, itu harus bersatu padu Bu, karena sudah menjadi suatu kebiasaan dan otaknya Gibran sendiri sudah seperti dalam tanda kutip nyanduk gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak dikasih dia jadi kayak sakau, nangis, marah-marah, mungkin tendang, pukul dan segala macam. Jadi ini perlu pengobatan segera dan perlu bantuan juga dari psikolog. Bagaimana mengatasi anak yang tantrum untuk ibu dan bagaimana kita mengembalikan perilaku Gibran sendiri menjadi normal seperti anak-anak yang lain. Iya dok ya. Baik. Dokter Fresil, untuk kasus seperti anak pemakan sendal jepit ini nanti akan seperti apa sih Dok bentuk terapinya?
Yang nomor satu, kita akan melakukan terapi berdasarkan diagnosis. Diagnosis itu bisa kita dapat kalau kita periksa langsung. Jadi kita mesti periksa perutnya Gibran, matanya Gibran, tangannya Gibran, ukur berat badan, ukur tinggi badan, tanya sangat mendalam ke ibu bagaimana hamilnya, melahirkannya, menyusui atau formula, kemudian makan awal MPASI-nya seperti apa. Itu harus kita kaji secara lengkap. Baru nanti kita akan muncul suatu diagnosis. Nah, diagnosis ini yang akan menentukan bagaimana tata laksananya. Jadi kita tidak bisa hanya sendalnya diambil atau sendalnya diumpetin gitu, tidak bisa. Tapi ini suatu emergency, ini suatu apa ya, kita bilang, kalau saya sebagai dokter anak tuh prihatin. Tidak mungkin marah-marah, tapi lebih ke arah kasihan ke ibu dan anaknya. Kita harus tolong segera kondisi Gibran dan ibunya. Jadi tergantung nanti diagnosisnya apa. Mungkin kita bisa memberikan makanan yang sehat, atau kita harus memberikan obat-obatan, mengatur perilaku, atau obat-obatan seperti suplemen vitamin atau zat besi dan yang lain-lain. Itu semua tergantung dari hasil analisis dan diagnosis dari Gibran sendiri menderita apa. Baik, kemudian dok, untuk saat ini mungkin kondisi anak ini baik-baik saja begitu. Apakah ada ancaman yang bisa mengancam untuk beberapa minggu atau beberapa tahun ke depan? Iya, bisa saja karena kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Apakah sistem pencernaannya sudah ada yang terganggu atau tidak. Mungkin selama ini kayak tadi Ibu Pipit bilang, waktu dia makan sendal tuh ada serpihan sendal yang keluar ya gitu. Iya, betul, Dan dok, seperti betul. kertas dan segala macam itu juga pasti ada yang keluar karena yang sebenarnya makan seperti kayu itu kan sebenarnya rayap ya, selulosa. Itu sebenarnya harusnya rayap yang mempunyai enzim untuk mencerna. Manusia tidak mempunyai enzim untuk mencerna hal-hal tersebut. Pastinya ada mungkin gangguan pencernaan atau enzim yang perlu kita evaluasi. Yang sudah berlalu menurut saya biarkanlah berlalu. Dari sini kita lihat ke depannya. Jika kita menemukan ada tetangga atau siapapun dari kasusnya Bu Pipit yang udah mau sharing dengan kita, kalau kita ketemu ada anak yang makan makanan yang tidak sepantasnya dia makan, itu seharusnya dilaporkan ke pihak medis, bukan dianggap menjadi anak jagoan atau anak supranatural yang sepertinya makan sesuatu tuh dianggap hebat. Tidak, dia kasihan, dia membutuhkan intervensi medis. Jadi kita butuh sekali teman-teman untuk bisa melaporkan secepatnya ke puskesmas atau posyandu sehingga tim dokter, perawat, bidan dan yang lain-lain bisa turun untuk menolong segera. Seperti Bu Pipit yang sudah 2 tahun seperti ini. Baik, Ibu Pipit, di rumah Ibu apakah bahan-bahan makanan pokok untuk kebutuhan anak Anda tersedia dan pernah dicoba untuk diberikan bentuk makanan lain? Kalau untuk makanan sih setiap hari untuk Gibran mah ada ya Bu ya. Cuman kalau dia lagi konsumsi semacam kropom, kertas, dia ditukar sama makanan yang biasa bocah-bocah makan itu nggak mau Bu. Nggak mau sama sekali. Baik. Baik, terima kasih Ibu Pipit dan juga Dr. Fresilia Regina telah bergabung bersama kami di iNews Sore.